Ketika semua keluarganya menjadikan si perempuan ini disangkakan anak durhaka, dimimpikan di suatu mimpi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang ayah dengan mahkota yang luar biasa. Dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas ditanya oleh anak, "Ya ayah, apa gerangan amal yang ayah lakukan ketika hidup di dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ayah setinggi ini?" Apa jawaban di dalam mimpi tersebut? Bahwa sesungguhnya aku berada di derajat tinggi saat ini adalah karena anak perempuanku yang soleha, yang taat sekali kepada seorang suaminya. Sehingga ketika ketaatan anakku perempuanku taat kepada seorang suaminya, Allah angkat aku sebagai orang tuanya di derajat yang tinggi saat ini. Terbangun dan akhirnya menyadari bahwa kelakuan adik perempuannya yang tadi adalah suatu perkara yang sangat-sangat sungguh-sungguh luhur dan luar biasa. Sehingga dengan dia taat kepada seorang suami, dia mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kriteria istri yang salihah. Yang pertama tadi adalah apabila ciri daripada istri yang soleha adalah dipandang seorang suami, dia memberikan wajah raut wajah yang enak, yang adem, yang sejuk, yang damai, sehingga membuat suami ini tentram damai. Yang kedua, apabila seorang suami memerintah, dia taat, asalkan perintah itu tidak melanggar daripada syariat agama. Yang ketiga, apabila seorang suami tidak ada di rumah, hendaknya seorang istri yang soleha ini mampu menjaga harta seorang suami tersebut dan mampu menjaga kehormatannya. Dan dengan kriteria istri yang solehah ini akan menjadi kebahagiaan terhadap seseorang, insya Allah. Yang kedua, dari 4 perkara yang akan menjadikan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat adalah antakuna auladuhu abraran. Hendaknya ia memiliki anak-anak yang soleh, yang solehah. Ketika seseorang memiliki anak yang soleh dan solehah, insya Allah dia akan memberikan daripada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia akan mendapati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab karena yang membuat orang tua merasa daripada tidak bahagia kadang-kadang banyak sekali disebabkan oleh anak-anak yang tidak soleh. Banyak dan sedikit anak tidak ada jaminan, tapi soleh dan tidak solehnya yang akan menjadikan jaminan bahagia dan tidak bahagianya orang tua. Ketika anak satu tapi tidak soleh akan senantiasa memberikan daripada penyakit-penyakit. Tapi ketika walaupun anaknya banyak dan soleh, soleha, itu akan senantiasa membawa daripada kebahagiaan orang tua di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan anak yang soleh dan soleha itu tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Yang pertama, ada cara agar anak-anak kita senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Dari semenjak di kandungan, anak yang soleh dan soleha, ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, hendaknya dimulai daripada akhlak orang tuanya menjadi soleh dan soleha terlebih dahulu. Orang tua yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa mengamalkan daripada kewajiban ibadah kepada Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sejak kandungan, kita mendidik anak-anak kita, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam kandungan, di dalam rahimnya, dibacakan daripada zikir-zikir yang berharap semoga harapan doa orang tua ini dijadikan anak yang di dalam kandungan kelak lahir ketika dia laki-laki menjadi anak yang soleh, ketika dia perempuan dijadikan anak yang soleha, dan ketika dilahirkan ke alam dunia dia diadzankan dan iqamatkan. Apa tujuan adzan dan iqamah untuk anak yang baru lahir? Yang pertama adalah agar pertama yang didengar dari ketika seorang bayi lahir ke alam dunia ini, kalimah yang pertama didengar adalah kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah pengagungan Allah, kalimah-kalimah pengagungan Sang Khalik. Sehingga awal pertama ketika indera pendengarannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan bayi lahir ke alam dunia itu, yang didengar adalah kalimah-kalimah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi pendidikan untuk seorang anak. Dan mendidik anak, yang pertama agar kita ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha adalah ketika sudah lahir diadzankan dan diiqamatkan,
kewajiban orang tua kepada anak, hakul walid ala walad, hak anak terhadap orang tuanya adalah diberikan nama yang baik. Nama adalah doa. Hendaknya orang tua memberikan nama kepada atau terhadap anak-anaknya adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang insya Allah menjadi doa-doa yang terbaik kepada anaknya. Sunnah memberikan nama-nama para nabi, silahkan. Sunnah juga memberikan nama-nama orang yang soleh dengan niat tabaruk agar anak-anak ini insya Allah dengan harapan kita sebagai orang tua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Setelah diberikan nama-nama yang baik, tentunya diberikan pengajaran-pengajaran agama. Ibu adalah tarbiyatul ula. Pendidik pertama, pendidik dasar untuk anak-anak adalah seorang ibu. Makanya tadi ketika kita mempunyai istri yang salehah, dia akan menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Pendidik utama ketika anak masih kecil, dia akan meniru bagaimana akhlak dan kelakuan seorang orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Fenomena saat ini di akhir zaman, banyak sekali kita temui seorang ibu yang bahkan kadang-kadang memakai jilbab, bergoyang-goyang di kamera, di aplikasi-aplikasi yang Masya Allah menjadi dilihat oleh anak-anaknya sendiri. Anaknya akan meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika orang ibunya joget-joget di depan kamera, ibunya main aplikasi yang maaf mengumbar daripada aurat dan lain sebagainya, dia disaksikan oleh bukan hanya anaknya tapi orang banyak. Naudzubillah summa naudzubillah. Kebahagiaan ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha ini akan mengangkat derajat kedua orang tua ini baik di dunia maupun di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita akan berdebat. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua. Yang amanah ini kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita cara mendidik anak sehingga anak ini menjadi soleh dan soleha atau tidak soleh dan soleha akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak akan membawa daripada orang tua yang awalnya ahli neraka, bisa saja ketika dia memiliki anak yang soleh dan soleha, dia akan membawa daripada ahli neraka tersebut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.